Halo pemirsa, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di libur panjang akhir pekan kali ini pemirsa? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Eye Siang kali ini. Selain 3 berita utama tadi, Eye Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Eye Siang kali ini kami awali dari petugas yang melanjutkan operasi pencarian korban longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. 8 orang hilang, sementara 14 orang ditemukan meninggal dunia. Saya telah ditunjuk melalui SK Bupati Kotor. Tim SAR gabungan fokus mencari 8 korban yang hingga kini belum ditemukan. Ratusan personil dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri dikerahkan di lokasi. Sejumlah alat berat seperti eskavator dan beberapa mobil ambulans disiagakan di lokasi galian C penambangan batu alam Gunung Kuda. Proses pencarian korban tertimbun ini terkendala adanya longsor susulan sehingga proses pencarian terhambat. Hingga kini pemirsa, total ada 14 orang yang ditemukan meninggal dunia dan telah dievakuasi ke 2 rumah sakit. Saat ini semalam itu sudah 3 kali longsor susulan. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami untuk mengantisipasi pada saat bekerja itu ada longsoran susulan yang terjadi, khususnya pada kegiatan pada hari ini, sehingga sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut, kita juga sudah berkoordinasi dengan SDM, Basarnas, dan juga stakeholder yang terkait untuk meninjau terlebih dahulu, melaksanakan asesmen, melaksanakan peninjauan, sehingga nanti pada saat kita bekerja, batasan-batasan ataupun titik-titik rawan itu sudah kita tentukan. Sementara itu pemirsa, tim DVI Polda Jawa Barat membuka posko antemortem di Rumah Sakit Arja Winangun Cirebon. Posko berfungsi untuk melayani warga yang kehilangan anggota keluarganya. Warga bisa melapor kepada petugas di posko antemortem sambil membawa informasi korban yang hilang. Mulai dari ciri-ciri fisik, foto, membawa peralatan pribadi atau rekam medis korban. Tak pakai handphone aja. Masih ada di tas. Harusnya menurut para ahli itu menggunakan teknik terasering, jadi melingkar dan sebagainya sehingga tidak mudah runtuh. Itu yang harus dilakukan dan didapati informasi itu tidak dilakukan. Sementara seperti itu ya, jadi ada dugaan tidak melakukan proses penambangan, penggalian yang sesuai dengan prosedur keamanan yang sudah ditetapkan. Beberapa saksi sudah diperiksa, itu kita naikkan ke proses dari lidik ke sidik untuk menetapkan tersangkanya. Ada beberapa undang-undang yang kita terapkan, yang pertama adalah undang-undang pertambangan, kemudian undang-undang keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Serta ada pasal KUHP 359 yang karena kelalaiannya menyebabkan 14 orang meninggal dunia. Untuk sementara itu, rekan-rekan mohon doanya, mohon bantuannya semua, supaya korban yang belum ditemukan ini bisa segera kita temukan dan kita berikan pertolongan. Dan kejadian ini tidak terjadi lagi. Itu saja, terima kasih. Artinya penegasan kembali Pak, untuk izin tambang sendiri artinya akan ditutup? Sudah, itu Pak Gubernur luar biasa, ya. Itu kita Pak Sekda melaporkan kepada Pak Gubernur. Tadi pagi Pak Gubernur komunikasi sama kita, Pak Kapolda, kita berikan sanksi administrasi berupa penutupan 3 IUP yang telah diberikan. Cukup ya, saya rasa ya, udah detail ya. Ya, ini sedang berproses ya. Tentunya kita sudah melihat. Ya pemirsa inilah kondisi terkini pemirsa
Ya, pemirsa, berikut tadi adalah pernyataan dari Kapolda terkait longsor yang terjadi pada Jumat kemarin, pemirsa, yang terjadi di kawasan Tambang Batu Alam, Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan informasi terakhir, pemirsa, peristiwa ini mengakibatkan 14 orang tewas dan 8 orang lainnya masih dalam pencarian. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, sudah bersama rekan kami, pemirsa, Nata Arman, langsung dari lokasi kejadian. Selamat pagi, rekan Nata. Ya, selamat pagi, rekan Nata. Bagaimanakah proses evakuasi yang berlangsung hari ini? Apakah sudah kembali dimulai mengingat ada sejumlah korban yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian? Selamat pagi, Pram dan pemirsa. Tadi sempat kami wawancarai dari Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Tegawan, yang mengatakan bahwa untuk izin dari usaha pertambangan ini tentunya sudah dicabut oleh Gubernur Jawa Barat kali ini. Jadi pada kemarin tanggal 30 Mei 2025, kemudian juga untuk saat ini proses pencarian korban itu masih dilakukan karena masih ada tertulis sekarang yang masih dalam proses pencarian. Kemudian juga untuk 14 orang yang ditemukan dengan kondisi meninggal dunia dan berhasil dilakukan identifikasi dan sudah dalam proses penyerahan kepada pihak keluarga. Kemudian untuk sampaikan juga saat ini proses dari pencarian dilakukan oleh gabungan TNI Polri, kemudian juga dari alat berat juga diserahkan, kemudian juga dari pihak polisi juga mengerahkan hakim pelacak bersama penggugat dan kebijakan untuk mencari di mana saja titik-titik keberadaan dari korban yang tertimbun longsor. Karena seperti kita tahu bersama bahwa untuk longsor sendiri ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan standar pertambangan, karena yang seharusnya untuk pertambangan sendiri dibuat seperti daerah saja untuk tempat ini di lokasi longsor dan tepatnya di Gunung Kuda ini bentuknya seperti dan potensi berbahaya sekali untuk pertambangan, terutama ketika prosesnya dilakukan ketika cuaca yang tidak menentu, kontur tanah juga tidak menentu dan juga tidak melatih batu-batuan, sehingga proses evakuasi juga ini sangat menyulitkan, sehingga membutuhkan alat-alat untuk mempermudah agar umur dari bebatuan kapur ini dapat dipindahkan. Sementara saya kembali pada di studio. Baik, rekan Nata, sambil nanti kami hubungi kembali untuk membenarkan sinyal yang kurang begitu jelas di sana, rekan Nata. Kami masih menanti informasi terbaru dari Anda langsung dari lokasi longsor di Tambang Batu Kapur di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, korban tewas longsor Tambang Batu Kapur di Gunung Kuda, Cirebon mencapai 14 orang. 13 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun dan telah diambil pihak keluarga. Sementara 1 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sumber Urip Cirebon. Sebanyak 13 jenazah korban tebing longsor yang terjadi di Gunung Kuda, Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat telah dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Satu persatu, armada ambulan yang telah disiagakan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengantar jenazah ke rumah duka di sejumlah wilayah di Kuningan, Indramayu, dan Cirebon. Kepolisian Kota Cirebon turut membantu kepulangan jenazah dengan menurunkan armada pengawalan. Tadi ada yang Indramayu, tadi ada yang Kerangkeng, 2 jenazah ya. Ada pengawalan juga? Ya karena untuk memberikan pelayanan terbaik kepada keluarga korban, kepada korban juga ya, agar mereka pada saat membawa ke rumah duka tidak ada hambatan di jalan. Sebelumnya, 13 kantong jenazah korban longsor Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Arjawiguna. Korban tewas dengan sejumlah luka memar di tubuhnya akibat tertimpa bebatuan material longsor. Dari Cirebon, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Jumat malam, korban tewas akibat longsor di Tambang Batu Alam, Gunung Kuda, Cirebon mencapai 14 orang. Sementara 8 orang lainnya dikabarkan masih tertimbun material longsor. Jumlah korban meninggal dunia akibat insiden longsor di Tambang Batu Alam, Gunung Kuda terus bertambah. Hingga Jumat malam, tim evakuasi gabungan berjibaku untuk mengeluarkan korban yang tertimbun material longsor. Di kawasan rawan longsor ini, sejumlah alat berat, eskavator, dan 6 kendaraan truk juga turut tertimbun longsor.
Petugas dengan alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang tertimbun di area yang curam dan berbahaya. Korban tewas yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke RSUD Arjawinaguna, sedangkan korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, kembali kami terhubung dengan rekan kami Nata Arman langsung dari lokasi longsor di kawasan Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, selamat siang rekan Nata, bisa mendengar suara saya dengan jelas rekan Nata? Baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa, terkait dengan update dari lokasi kejadian tepatnya di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, yang mana saat ini masih dilakukan proses pencarian dari korban pada hari kedua pada kali ini. Dan tentunya tadi sempat ada statement dari Kapolda Jawa Barat, yakni Irjen Pol Rudi Setiawan, yang mengatakan bahwa untuk saat ini masih ada 11 orang dalam pencarian yang diduga kuat masih tertimbun di dalam ataupun di puing-puing longsor yang ada di depan tempat kemarin kejadian longsor yang terjadi pada sekitar pukul 10 pagi pada tanggal 30 Mei 2025. Dan tentunya untuk data dari korban sendiri yang sudah ditemukan, berhasil dievakuasi dan juga diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga, antara lain adalah ada 14 orang yang bernama Sukandra bin Hadi, usia 51 tahun, kemudian ada Andri bin Surasa, laki-laki usia 41 tahun, kemudian Sukadi bin Sana, laki-laki usia 48 tahun, kemudian Sanuri bin Basar, laki-laki usia 47 tahun, kemudian ada Dendi Irawan, laki-laki usia 45 tahun, kemudian Sarwa bin Sukira, usia 36 tahun, kemudian ada lagi Rusjaya bin Rusdi, usia 48 tahun, Suparta bin Supa, laki-laki usia 42 tahun, Rio Ahmadi bin Wahyudin, laki-laki 28 tahun, Ikat Budi Argo bin Arsia, laki-laki 47 tahun, kemudian Jamaluddin, usia 49 tahun, Wastoni, usia 25 tahun, kemudian Tony. Ada juga Rian Firmansyah, laki-laki 28 tahun, dan tentunya ada juga beberapa yang masih tertimbun di dalam reruntuhan. Dan seperti kita tahu bersama bahwa untuk lokasi dari Gunung Kuda sendiri ini pertambangannya sudah ditutup secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada kemarin tanggal 30 Mei 2025. Karena memang apabila kita melihat dari struktur ataupun dari bentuk dari pertambangan kapur sendiri, ini bisa digambarkan tidak sesuai dengan SOP ataupun yang biasanya pertambangan ada bentuk seperti terasering seperti itu untuk menghindari ataupun mengantisipasi terjadinya longsor. Namun untuk saat ini tebing ini jadi gunung seperti dipapas, kemudian ini berpotensi terjadinya longsor-longsor susulan ketika cuaca sedang buruk atau kontur tanah ini sedang tidak baik seperti itu. Sehingga inilah yang menjadi permasalahan, dan juga dari pihak polisian dari Polda Jawa Barat sudah melakukan penyelidik, kemudian penyidikan tingkat lanjut terkait dengan pengelola dari tambang ini yang setelah menewaskan 14 orang yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk saat ini juga kami juga masih menunggu terkait dengan kedatangan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang rencananya akan hadir pada siang setelah zuhur. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses dari pencarian juga ini masih terus dilakukan, dan tentunya dengan menggunakan berbagai alat berat gabungan dari TNI Polri, kemudian dari Basarnas, kemudian dari BNPB untuk melakukan proses upaya pencarian dari korban yang masih tertimbun di sana. Kemudian juga pihak polisian sudah menerjunkan juga unit K9 atau polisi satwa yang menggunakan anjing pelacak untuk mempermudah mencium aroma ataupun bau tubuh manusia yang diduga kuat tertimbun. Dan apabila kita bisa melihat lebih lanjut, mungkin nanti saya akan mendekati ke lokasi. Ini lokasi longsor ini dipenuhi oleh batu-batuan kapur yang cukup besar sehingga membutuhkan alat-alat berat untuk melakukan proses evakuasi, karena memang sangat sulit sekali prosesnya kemarin tiba-tiba, ditambah juga untuk cuaca juga sedang tidak menentu, akibatnya tanah ini tidak kontur tanah ini tidak baik sehingga menyebabkan longsor yang terjadi pada kemarin. Kemudian adapun korban-korban yang meninggal dunia tertimbun longsor ini merupakan korban yang sedang bekerja pada kemarin sekitar pukul 10 yang tidak sempat melakukan evakuasi diri sehingga tertimbun longsor. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Pram. OP penambangan di Gunung Kapur di sana, rekan Nata, apa saja temuan-temuan masalah yang ditemukan oleh Kapolda saat meninjau tadi?
Mohon maaf Pram, suara Anda terputus, bisa diulang kembali pertanyaannya? Ya, selain temuan apa saja yang ditemukan oleh Kapolda, masalah-masalah yang ditemukan dalam longsor yang kemarin terjadi, selain adanya kesalahan SOP? Baik, terkait dengan kesalahan yang menjadi suatu fatal dan juga perhatian, karena untuk yang tadi saya katakan bahwa untuk posisi tambang ini yang berada di gunung ini tidak dibuat dengan SOP sesuai dengan SOP pertambangan, yang mana biasanya pertambangan ini dibikin atau dibuat urukan seperti ada terasering untuk Ya, baik pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama rekan Nata Arman langsung dari Gunung Kapur di kawasan Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terputus. Dan kami masih akan mencoba menghubungi Nata Arman sesaat lagi pemirsa. Dan kita ke informasi masih sama. Selanjutnya pemirsa, sebelumnya Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon juga pernah mengalami longsor pada 11 Februari 2025. Longsor serupa juga pernah terjadi pada 19 Juni 2023 yang sempat menghebohkan masyarakat. Gunung Kuda bukanlah nama baru dalam daftar lokasi rawan bencana tambang di Cirebon. Pada 11 Februari 2025, lokasi yang sama sempat mengalami longsor. Meski tidak memakan korban jiwa karena aktivitas penambangan dihentikan sementara saat itu, peringatan dari para ahli geologi dan lingkungan telah dilontarkan sejak lama. Namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pihak pengelola penambangan batu andesit di Gunung Kuda yang memang menjadi sumber mata pencaharian bagi ratusan warga sekitar. Namun aktivitas ini dinilai tidak sebanding dengan resiko keselamatan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebelumnya pada 19 Juni 2023, longsoran besar juga terjadi di lokasi galian C Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pengelola tambang mengaku peristiwa ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pertambangan. Detik-detik longsor tambang galian C Gunung Kuda sempat menghebohkan masyarakat karena guguran material tanah dan batuan menyebabkan debu yang membumbung tinggi di sekitar area tambang. Menurut pengelola galian C, longsoran yang terjadi merupakan bagian dari kegiatan pertambangan. Undercutting dilakukan karena masih belum ada akses untuk pertambangan di jalur atas. Tidak ada korban jiwa saat terjadi longsor yang dibuat secara sengaja ini. Pihak pengelola memastikan seluruh area sudah bersih sebelum longsoran dilakukan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor padat. Petugas memberlakukan sistem satu arah dan kontraflow. Ribuan kendaraan membeludak di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Kepadatan lalu lintas di kawasan ini terjadi sejak Sabtu pagi tadi. Warga memanfaatkan libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dengan berwisata ke sejumlah objek wisata di kawasan Puncak. Beberapa hotel dan villa juga ramai dipenuhi wisatawan. Untuk mengurai kepadatan, petugas menyiapkan skema satu arah atau one way dan sistem kontraflow secara situasional. Petugas kepolisian menyebut kepadatan di kawasan ini diprediksi akan terjadi hingga esok hari. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski langsung dari Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat pemirsa. Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang rekan Reza, apakah kalau tadi pagi sudah padat, apakah saat ini sudah terurai di sana? Ya baik Pram dan juga pemirsa, selamat siang. Hari ini kondisi di kawasan Bogor, Jawa Barat terpantau masih ramai lancar. Pram, ini tidak beda jauh dari laporan pada pagi sebelumnya, bahwasanya kami melihat masih ada kepadatan khususnya di exit tol Ciawi 1 menuju ke Jalan Raya Puncak Bogor, tepat di belakang saya, dan bersama juru kamera Tri Julianti ingin menunjukkan seperti apa situasi. Masih dua arah Pram, dan juga pemirsa belum ada pemberlakuan rekayasa seperti one way ataupun kontraflow tentunya. Namun hingga saat ini yang sudah diterapkan
beberapa waktu ada ganjil genap sehingga beberapa kendaraan yang tidak sesuai plat nomornya ini dihimbau untuk putar balik ke arah kanan, tidak diperbolehkan untuk ke arah ataupun naik ke kawasan puncak. Dan memang dari pantauan kami sejak pagi, Pram, ini mayoritas kendaraan merupakan kendaraan pribadi, baik itu plat B dan plat A tentunya, untuk bisa memanfaatkan waktu liburan mereka untuk libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Dan informasi yang kami terima, Pram dan juga pemirsa dari Satlantas Polres Bogor, ada sekitar 16.000 kendaraan yang melintas di Simpang Gadok. Ini termasuk yang kendaraan yang naik ataupun yang turun mengarah ke kawasan Jakarta melalui bus, hingga 60.000 kendaraan yang Baik, rekan Syahriza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait arus liburan di kawasan puncak. Terima kasih rekan Syahriza dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, jumlah penumpang kereta cepat Wush pada momen libur panjang dan cuti bersama meningkat cukup signifikan dibandingkan biasanya. KCIC mencatat total tiket yang terjual sebanyak 70.000 tiket. PT Kereta Cepat Indonesia menyatakan ada peningkatan minat masyarakat terhadap Wush pada momen libur panjang ini. KCIC mencatat jumlah penumpang yang menggunakan layanan Wush pada libur panjang ini diperkirakan akan terus meningkat. Pasalnya, secara total tiket Wush yang telah terjual hingga keberangkatan pada hari Minggu besok mencapai 70.000 tiket. Untuk menjaga kelancaran operasional dan peningkatan kenyamanan penumpang, KCIC telah menyiagakan tambahan 50 petugas yang tersebar di titik layanan, boarding area, hingga pintu masuk penumpang kereta cepat Wush di seluruh stasiun. Lihat memang di musim libur panjang ini juga dipadati oleh penumpang-penumpang dari luar negeri ya. Jadi tidak hanya masyarakat kita, tapi juga cukup banyak wisatawan asing. Dan kita tentunya menyiapkan beragam layanan dan juga fasilitas di stasiun-stasiun Wush pada momen libur panjang kali ini. Ya pemirsa, masih di suasana libur panjang akhir pekan, kawasan Tebet Eco Park dan Wahana Samudra Ancol Jakarta jadi destinasi kunjungan warga. Kedua lokasi ini dipilih karena warga tak perlu jauh-jauh keluar kota untuk menghabiskan masa liburan. Ya pemirsa, Tebet Eco Park yang berlokasi di Jakarta Selatan ini jadi salah satu ruang terbuka hijau favorit warga. Taman ini ramai dikunjungi oleh keluarga yang ingin berlibur tanpa harus keluar kota. Pengunjung bisa lakukan berbagai aktivitas seperti jogging, yoga, bersuah foto, atau sekedar berjalan-jalan hingga piknik dengan membawa bekal dan gelar tikar di bawah pohon. Selain itu tersedia pula arena bermain anak yang beragam, sejuk dan juga tanpa dipungut biaya alias gratis. Di masa libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Ancol juga jadi tujuan kunjungan wisatawan. Salah satu tempat yang jadi favorit wisatawan adalah wisata edukasi laut, di mana anak-anak bisa belajar berbagai satwa air beserta atraksinya. Seperti pemirsa, ada atraksi penguin, kemudian ada lumba-lumba, singa laut, dan juga masih banyak lainnya pemirsa. Pihak pengelola juga mempersiapkan pertunjukan parade hewan nantinya untuk menghibur pengunjung. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di Samudra Ancol Jakarta Utara dan Galuh Pandu di Tebet Eco Park Jakarta Selatan. Dan terlebih dahulu pemirsa, kita akan menyapa Hamzah terlebih dahulu. Hamzah, seperti apakah suasana liburan di sana?
Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Lebih tepatnya saat ini kami sedang berada di Samudra Ancol, di mana Samudra Ancol ini merupakan salah satu tempat wisata edukasi. Di belakang saya Pram dan juga pemirsa ini sedang ada pertunjukan yang sangat seru Pram, karena ada dua singa laut yang bernama Agus dan juga Aurel ini sedang beratraksi bersama dengan instruktur ya, seperti itu. Di sini Pram dan juga pemirsa, sejak pagi tadi kami melihat bahwa para pengunjung yang membawa keluarga khususnya anak-anak ini terus berdatangan ke salah satu pentas satwa yang disediakan di Samudra Ancol, di mana bisa dilihat di sini singa laut sedang memberikan atraksinya, di mana ini memang seperti komedi Pram dan juga pemirsa yang menghibur bagi anak-anak dan juga keluarga yang langsung hadir di sini. Tadi Pram dan juga pemirsa, kami sempat melihat bahwa selain ada singa laut ini, ada juga otter atau linsang air yang juga sempat memberikan atraksi, dan selain kedua hewan tersebut ada beberapa hewan lain yang memang nantinya akan beratraksi secara bergantian, mulai dari lumba-lumba, penguin, dan juga beberapa hewan lainnya. Pram dan juga pemirsa, kami saat ini masih terus menyaksikan seperti drama komedi ini yang ditampilkan oleh para instruktur dan juga kedua singa laut yang bernama Agus dan juga Aurel. Bisa dilihat juga Pram bahwa masyarakat ataupun keluarga-keluarga yang hadir di sini terlihat sangat antusias, karena memang pertunjukan yang ditampilkan ini menghibur dan juga lucu, karena sejak tadi ini bercerita bahwa Agus dan Aurel ini membantu instrukturnya yang sempat pingsan dan juga tadi sempat bermain bola. Kami lihat bahwa memang hewan-hewan yang ada di sini cukup terlatih dan memang selalu didampingi oleh para instrukturnya. Nantinya kami juga Pram dan juga pemirsa akan kembali melihat ada atraksi apa lagi yang ada di Samudra Ancol ini, yang memang sejak pagi tadi sudah cukup ramai dikunjungi oleh para pengunjung di berbagai daerah dari Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu Pram. Baik, Hamzah Hasibuan dari Samudra Ancol. Pemirsa, kita bergeser ke Galuh Pandu yang saat ini berada di Tebet Eco Park. Pemirsa, selamat siang rekan Galuh. Apakah kalau semakin siang ini semakin ramai di Tebet Eco Park saat ini? Ya, selamat siang Pram dan pemirsa. Saya berada di tengah-tengah ruang terbuka hijau di Tebet Eco Park, yang mana tempat ini semakin siang memang semakin ramai Pram. Karena sedari pagi tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sini, mulai dari yoga, kemudian berjalan-jalan, jogging, lari kecil, dan atau bahkan sekedar bersuah foto dan cicipi berbagai macam kudapan yang dibawa untuk dilakukan piknik menggelar tikar di bawah pohon-pohon rindang. Dan ini adalah salah satu tempat yang menjadi salah satu favorit. Ada 8 zona di sini, salah satunya adalah zona Children Playground. Tempat ini jadi favorit yang banyak dikunjungi karena banyak wahana-wahana permainan yang bisa dilakukan di sini oleh keluarga dan juga anak-anak. Seperti salah satunya adalah mini wall climbing yang ada di sini. Halo adik-adik. Gimana, seru nggak? Seru ya, dan seru banget teman-teman. Adik-adik di sini bisa melakukan berbagai macam permainan yang aman, dan juga mereka diawasi oleh kedua orang tua yang duduk-duduk di antara pohon-pohon rindang. Dan selain kegiatan bermain anak yang bisa dilakukan di zona Playground Children, banyak hal yang juga bisa dilakukan, seperti misalnya berpiknik bersantai di bawah pohon. Kemudian tadi ada komunitas yoga yang juga sedang mengolah raganya, dan ada fasilitas-fasilitas lain yang disediakan. Salah satunya adalah Infinity Links Bridge. Ada salah satu tempat ikonik yang bisa menjadi salah satu area untuk bisa berfoto bersama. Saya akan mencoba berbincang dengan salah satu pengunjung yang di sini. Sepertinya orang tua yang sedang mengunjungi melihat anaknya. Halo kakak, boleh berbincang sebentar? Saya dengan Galuh dari Anyus TV. Boleh dengan siapa di sana? Emi. Kak? Emi. Kak Emi. Iya. Oke, Kak Emi lagi ada aktivitas apa nih di sini? Ngajak main anak sih. Ajak main anak ya? Kayak gimana tanggapannya dengan adanya Tebet Eco Park dan wahana permainan di sini? Seru sih Kak, banyak permainannya juga. Terus banyak anak-anaknya juga. Ini udah sering ke Tebet Eco Park? Saya baru 2 kali. Baru 2 kali. Nah, ini dalam rangka apa nih datang ke sini juga?
Liburan aja sih Kak, iya. Daripada ya daripada kita main di rumah jenuh, mending main-main sedikit. Sama Ade ya, namanya siapa Dek? Nasya. Gimana tadi, seru nggak mainnya? Seru. Main apa aja Dek? Aku main di situ, di situ, di situ. Papan luncur, terus main climbing ya? Oke, terima kasih banyak Kak Emi dan juga Ade Nasya. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Dan itulah tadi ya, ternyata begitulah respons ya yang diberikan oleh warga di sini. Mereka senang bermain di sini. Ada salah satu fasilitas di ruang terbuka hijau yang bukan hanya memberikan permainan-permainan hiburan, tapi juga edukasi, karena banyak vegetasi alam yang ada di kawasan Tebet Eco Park yang juga bisa dipelajari bersama, dan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di sini, menghabiskan waktu luang bersama dengan keluarga, lebih dekat lagi bersama dengan orang-orang tercinta dan orang-orang terdekat. Dan yang pasti, Anda dapat berkunjung ke sini setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di ruang terbuka hijau ini. Kembali ke Anda, Pram. Baik, Galuh Pandul langsung dari Tebet Eco Park Jakarta, dan tadi sebelumnya rekan kami ada Hamzah Hasibon langsung dari Samudra Ancol. Terima kasih dan selamat bertugas kembali teman-teman. Ya pemirsa, selain tempat wisata pemirsa, area Blok M ramai juga dikunjungi oleh anak muda dan keluarga semomen libur panjang akhir pekan kali ini. Area Blok M dipilih menjadi salah satu area strategis di Jakarta untuk sekedar berpiknik di area taman ataupun berfotoria di area Blok M Hub. Area Blok M baru saja direvitalisasi oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk dijadikan area integrasi ruang publik dan transportasi umum. Di momen libur panjang akhir pekan ini, banyak masyarakat terutama anak muda dan keluarga yang mengunjungi area Blok M. Nampak anak-anak muda yang duduk bersantai dan berpiknik, sembari menikmati suasana sore di area Taman Literasi Marta Christina Tiahahu yang dikelola oleh PT Integrasi Transjakarta Blok M. Gimana tanggapannya ngelihat sekarang terowongan Blok M ini jadi diperbaiki kayak gini? Bagus, lebih bagus dari yang dulu. Dulu gelap, mau lewat juga takut. Sekarang jadi ramai, jadi bagus. Karena aku pengen tahu daerah-daerah Blok M. Terus emang belum pernah juga sih, baru kali ini. Baru kali ini ke Blok M nyari kulineran gitu betul. Selain itu juga terlihat sejumlah warga yang antusias mengunjungi spot Blok M Hub untuk sekedar berfoto atau berselfie dengan latar belakang ornamen Betawi di area dindingnya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, libur panjang peringatan Hari Kenaikan Isa Al-Masih, kawasan Malioboro, Yogyakarta diserbu ribuan wisatawan. Pemberlakuan bebas kendaraan bermotor di sepanjang jalan ini membuat wisatawan semakin menikmati suasana liburan. Libur panjang peringatan Kenaikan Isa Al-Masih dimanfaatkan sejumlah warga untuk berwisata. Malioboro, Yogyakarta jadi salah satu lokasi favorit bagi wisatawan untuk berlibur. Selain berbelanja oleh-oleh jajanan maupun pakaian, Malioboro selalu jadi tujuan karena lokasi ikonik di kota pelajar ini. Pemberlakuan bebas kendaraan bermotor pada pukul 18 hingga pukul 21 pada akses Jalan Malioboro pun membuat para wisatawan semakin nyaman menikmati suasana malam Malioboro. Sebenarnya sih libur panjang sih, pas liburan panjang kantor kan aman nih liburan. Pilihannya ya Jogja karena dulu kuliahnya di sini. Kenapa memilih Malioboro, Mas? Ngangenin sih, Mas. Serius, ngangenin. Jadi tuh pengennya balik lagi. Suasana libur panjang akhir pekan juga nampak dari kemacetan lalu lintas di pusat kota Bandung seperti Jalan Asia Afrika. Mereka umumnya datang dari berbagai daerah di wilayah Bandung Raya dan luar kota hanya untuk sekedar menghabiskan waktu liburan dengan bersuah foto di ikon Asia Afrika dan hantu-hantu penunggu kawasan bersejarah tersebut. Ini dadakan banget rencananya, gak direncanain sama sekali, jadi tiba-tiba banget mau kesini. Asal dari mana? Dari Pangandaran, cuma lagi kuliah di Ciamis. Oh, kuliah di Ciamis. Barusan udah keliling mana aja? Dari Braga, terus dari Lembang, dari Dago,
Oh, jadi emang sengaja mau liburan muter-muter ya? Betul. Yang paling seru di Bandung di mana? Kata aku di sini sih, soalnya banyak hantu-hantunya, aku baru lihat sih. Tidak hanya Asia Afrika dan Braga, kemacetan juga terlihat di kawasan Jalan Ciamplas menuju pusat kota. Kemacetan ini akan terus terjadi seiring dengan banyaknya wisatawan yang menghabiskan masa liburan panjang di kota Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo terus mengalir di tengah gugatan dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Solo. Sejumlah teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kota Solo hendak mengajukan gugatan intervensi terkait polemik ijazah SMA 6 Solo. Kedatangan teman Jokowi dan perwakilan dari SMA 6 karena mereka tidak menerima terdampak polemik ijazah Jokowi. Mereka akan melakukan gugatan intervensi atas gugatan ijazah palsu Jokowi. Rencananya gugatan ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan intervensi dilakukan pada perkara yang digugat Muhammad Taufik. Kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka untuk mohon izin, kami akan melakukan gugat intervensi atas gugatan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi bahwa ijazah SMA-nya Pak Jokowi itu adalah palsu. Tentunya kami ini sebagai dulunya adalah alumni atau siswa, kami ini juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Sementara itu kuasa hukum para teman Jokowi, Wahyu Theo, akan segera melayangkan gugatan ini dan mengikuti proses persidangan. Jadi di gugatan intervensi itu kepentingan kami menjaga marwah SMA 6, menjaga marwah alumni teman-teman SMA 6, dan kami mengajukan gugatan selaku pihak yang juga merasa kepentingannya dirugikan dengan ada gugatan ini. Para teman sekolah Jokowi ini merasa terpanggil, terutama untuk menjaga marwah serta kehormatan dunia pendidikan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ahli digital yang juga terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi meminta agar gelar perkara khusus secara terbuka. Selain itu, Roy Suryo juga akan melapor ke Komnas HAM. Ahli digital yang juga terlapor kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, meminta gelar perkara khusus secara terbuka dalam kasus yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku telah melapor ke Komnas HAM karena telah terjadi perlakuan yang melanggar hak asasinya. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu, dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap, sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak, bahkan disaksikan secara terbuka oleh wartawan, oleh semua pihak, sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun, dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon, dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi Roy Suryo pun mendukung pelaporan TPUA kepada Kompolnas untuk membuka pengetahuan masyarakat agar skandal ijazah palsu bisa terbongkar. Pemirsa, Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah.
Sebanyak 28 orang saksi telah diperiksa oleh kejaksaan. Saya akan berjuang untuk kemerdekaan. Jaksa Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan, jika dibutuhkan maka Kejaksaan Agung akan memanggil Nadiem Makarim. Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbud. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak? Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun, ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam penyidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan. Karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usia bukan lagi penghalang para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan aturan larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja, termasuk syarat usia kerja dan berpenampilan menarik. Kementerian Ketenagakerjaan resmi melarang adanya syarat batas usia dalam lowongan kerja. Hal itu tertuang dalam surat edaran Menaker tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Selain batas usia, proses rekrutmen pekerja juga tidak boleh lagi mencantumkan syarat good looking atau berpenampilan menarik, serta status perkawinan. Namun begitu, Yassi Erli menyebut syarat good looking dan batas usia hanya boleh dipakai untuk karakteristik pekerjaan tertentu. Satu, memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Dua, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Harapan saya jelas ya. Ketentuan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, yang mana proses rekrutmen tenaga kerja juga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada kompetensi dan kesesuaian dengan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan Februari 2025, pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Lebih tinggi dibanding Februari 2024, yaitu sekitar 7,2 juta orang. Namun lebih rendah dibanding Februari tahun 2023. Dengan dihapuskannya syarat usia pencari kerja dan syarat-syarat diskriminatif lainnya, diharapkan proses rekrutmen bisa berjalan objektif dan adil, sehingga peluang pekerjaan semakin terbuka lebar bagi siapa saja. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Populasi kucing liar di Jakarta dianggap sudah semakin membludak. Gubernur Jakarta Pramono Anung ambil langkah konkret ingin membuat Pulau Kucing yang juga akan menjadi destinasi wisata baru Jakarta. Populasi kucing liar di Jakarta dianggap sudah membludak. Gubernur Jakarta Pramono Anung ambil langkah konkret. Ia berencana menangkap kucing-kucing liar di Jakarta dan dipindahkan ke Pulau Kucing. Kemarin kita sudah rapat dengan Bupati dan dengan komunitas cat lover. Mereka sangat memberikan dukungan untuk itu, tetapi saya sudah minta kepada Bupati Pulau Seribu nggak boleh setengah-setengah dalam penanganan ini, karena bagaimanapun ini untuk tujuan jangka panjang, sehingga nggak boleh setengah-setengah dan nggak boleh buru-buru. Tetapi kita sudah rapat 2 kali untuk hal yang berkaitan dengan rencana Pulau Kucing. Gagasan Pulau Kucing Pramono bukan yang pertama. Pulau Kucing sebelumnya sudah ada di Ehime, Jepang bernama Aoshima. Pulau Kucing Aoshima di Jepang dihuni 130 ekor kucing yang dirawat oleh 13 orang penduduk Pulau Ehime. Sementara itu, rencana Pulau Kucing di Indonesia akan dibuat di Pulau Tidung Kecil. Luas Pulau Tidung Kecil 17 hektar dan dikelola oleh pemerintah untuk agrowisata. Kehidupan kucing jalanan dianggap meresahkan. Sejumlah upaya dilakukan untuk menekan angka populasi kucing seperti sterilisasi. Para pecinta hewan berbulu berdalih, sterilisasi kucing lebih efektif dibandingkan harus memindahkan kucing-kucing ke pulau tak berpenghuni. Kucing itu hewan teritori. Ketika dipindahkan, ketika dia direlokasi, dia butuh adaptasi. Nah, sebelum hal itu terjadi, fasilitas di sana harus benar-benar diperhatikan. SDM-nya, penampungannya, rumah penampungannya, karena tidak mungkin. Jadi orang jangan beranggapan Pulau Kucing diambil kemudian dilepas liarkan. Tidak, di sana harus dibangun namanya penampungan, namanya shelter. Jadi kucing itu tidak mempengaruhi atau merusak ekosistem yang di sana yang sudah ada. Dianggap mahal, penolakan wacana pemindahan kucing juga datang dari anggota DPRD DKI fraksi PSI, Francine Hanjoyo. Kalau terkait dengan relokasi kucing jalanan ke Pulau Tidung Kecil atau ke Kepulauan Seribu, ini tentu perlu kami tolak. Karena tadi dasarnya adalah kucing itu sifatnya teritorial. Tadi sehingga ini tidak akan menyelesaikan akar permasalahan. Justru nanti kalau misalnya nih, kucing-kucing di seluruh Jakarta diangkutin nih, kita pindahin nih ke Kepulauan Seribu tadi ya, entah dimanapun lah pulaunya misalnya gitu kan. Lalu akan datang kucing pendatang baru lagi ke Jakarta. Ya kan? Ini pertama dia akan menambah jumlah populasi kucingnya. Ya kan? Justru jadi bertambah dong. Ini kan masih satu wilayah Jakarta kan? Satu wacana diharapkan menjadi solusi efektif mengatasi overpopulasi kucing-kucing liar di Jakarta. Lalu bagaimana tanggapan warga Jakarta? Kayaknya bakalan lucu gitu sih, karena kan mungkin bisa jadi objek wisata, terus juga mungkin nanti kucing-kucing liar yang tadinya nggak terawat gitu bisa jadi lebih diperhatikan, lebih dapat tempat yang semestinya gitu. Tapi menurut saya sebagai pecinta kucing itu bagus banget, karena banyak sekali kucing liar di sini yang ketabrak, entah itu ada yang kelaparan, ada yang kena penjebak tikus kayak gitu. Jadi itu saran yang sangat bagus. Pemindahan kucing-kucing liar yang dianggap pemerintah efektif untuk menekan populasi dan mengurangi penularan penyakit ternyata harus dibarengi dengan sejumlah persiapan yang matang. Jika pembangunan Pulau Kucing ini berhasil, harapannya bukan hanya kehidupan kucing-kucing liar yang akan lebih baik, namun juga bisa menarik wisatawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang fase puncak haji, layanan operasional bus sholawat untuk sementara dihentikan. Layanan ini diberhentikan untuk mempersiapkan proses pergerakan jemaah haji menuju Ar-Musna saat puncak ibadah haji. Dan berikut laporan Gigih Gifan dari Mekah, Arab Saudi.
Menjelang fase puncak pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah, terdapat pembaruan penting terkait layanan transportasi jemaah haji Indonesia, khususnya operasional bus selawat yang selama ini melayani pergerakan jemaah dari hotel ke Masjidil Haram. Mulai Rabu 5 Zulhijjah atau bertepatan dengan 1 Juni pukul 12 siang waktu Arab Saudi, layanan bus selawat akan dihentikan sementara. Penghentian ini dilakukan untuk mempersiapkan proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Layanan bus selawat akan kembali beroperasi pada Selasa 14 Zulhijjah atau 10 Juni 2025 mulai pukul 00 dini hari waktu Arab Saudi. Dengan demikian, selama sekitar 9 hari, seluruh aktivitas ibadah jemaah akan terfokus pada pelaksanaan puncak ibadah haji. Pemerintah dan petugas haji mengimbau kepada seluruh jemaah agar memanfaatkan waktu sebelum fase Ar-Muzdah untuk beribadah di sekitar hotel masing-masing. Tidak memaksakan diri ke Masjidil Haram saat layanan bus belum tersedia. Dan yang paling penting, menjaga kondisi fisik dan kesehatan agar dapat melaksanakan puncak haji dengan lancar dan khusyuk. Terkait kartu nusuk, pemerintah Arab Saudi semakin gencar memberlakukan aturan ketat terkait penggunaan kartu nusuk bagi seluruh jamaah haji, apalagi mendekati waktu puncak haji yang sebentar lagi tiba. Diimbau bagi para jemaah untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun akan bepergian. Diketahui tanpa kartu nusuk, jemaah beresiko tidak dapat mengikuti rangkaian ibadah haji dan bahkan bisa dikenakan sanksi administratif atau dipulangkan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian jumlah jemaah, sekaligus untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah di tengah lonjakan jumlah jemaah yang signifikan menjelang puncak musim haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Kamis malam waktu Arab Saudi. Ia datang sebagai Ketua Amirul Hajj atau pemimpin rombongan haji tahun ini. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Kamis malam waktu Arab Saudi. Ia datang sebagai Ketua Amirul Hajj atau pemimpin rombongan haji tahun ini. Misi penting langsung dijalani Nasaruddin Umar bersama 14 anggota Amirul Hajj lainnya. Selain memastikan layanan yang diterima jemaah Indonesia berjalan maksimal, Amirul Hajj akan melakukan diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi. Nasaruddin juga mengapresiasi kinerja kelompok bimbingan ibadah haji, petugas kloter hingga mustasyar dini yang memberikan layanan manasik haji kepada para jemaah. Alhasil, jemaah tidak akan kebingungan saat menjalani umroh wajib atau puncak haji 2025. Servis jamaah, terutama menyangkut informasi perhajian, selain mendapatkan manasik ya 7 kali sebetulnya formalnya itu dari tingkat bawah sampai ke atas secara terus-menerus juga. Jadi kita akan mengeliminir tidak ada lagi jamaah haji yang bermasalah hanya karena dia tidak tahu cara pelaksanaan. Pemirsa, visa haji furoda hingga kini belum terbit. Pemerintah Indonesia berupaya keras membujuk Arab Saudi agar visa bisa segera terbit. Hingga saat ini, calon jemaah haji furoda belum juga mendapatkan visa mujamalah atau visa undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Biasanya, visa haji furoda diterbitkan akhir bulan Syawal hingga akhir bulan Zulhijjah. Menanggapi hal itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia tidak memiliki kewenangan penerbitan visa haji furoda. Namun, ia berjanji akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Jadi Pak, soal visa haji furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi ya. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu. Insya Allah. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah sudah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal furoda dengan. Jadi Pak, proses berarti sudah selesai semua ya Prof? Ya, untuk tugas kita sudah. Karena sulitnya penerbitan visa haji furoda, pihak penyelenggara ibadah haji menyarankan jemaah untuk beralih mendaftar haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Kerajaan Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda pada musim haji tahun ini. Imbasnya, ribuan calon jemaah Indonesia yang sudah membayar mahal terancam gagal berangkat.
Esmik, halo, udah. Antusiasme masyarakat untuk berhaji melalui jalur furoda dinilai tetap tinggi. Melihat kondisi ini, Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia atau Aspirasi mengajukan solusi kepada pemerintah melalui Kementerian Agama untuk mengelola haji furoda secara mandiri. Usulan ini diharapkan menjadi titik temu antara jemaah, penyelenggara, dan pemerintah agar masyarakat tidak terus dirugikan oleh ketidakpastian visa jalur furoda. Kita harus hadir. Kehadirannya itu bisa diukur dalam waktu sendiri. Ya, jangan sampai 6 hari lagi kita memasuki hari Arafah. Ya, di sisa waktu tersebut masih ada ribuan calon jamaah haji yang masih menanti dan berharap untuk bisa berangkat. Padahal dari sisi kalkulasi manajerial itu udah masuk di periode yang rawan gitu ya. Tapi artinya mereka masih dengan yakin dan teguh berharap untuk bisa berangkat, menanti datangnya visa furoda, visa mujamalah, visa undangan, supaya bisa berangkat dengan jalur resmi. Bagaimanapun visa undangan itu sifatnya kebijakan, jadi perolehannya tidak dapat dipastikan. Sementara di sisi lain terdapat terdapat kuota yang tidak terserap secara maksimal ya di kuota nasional kita. Juga ada potensi kuota tambahan yang tidak digunakan. Kuota-kuota tersebut menjadi tidak terserap, terabaikan, hilang begitu saja. Ini suatu hal yang sangat disayangkan. Di sisi lain ada orang-orang yang siap membayar lebih gitu ya untuk memperoleh peluang untuk berangkat. Di sisi lain ada kuota-kuota yang tidak terserap secara optimal, ada kuota yang seharusnya bisa diperoleh tapi tidak diajukan atau diambil ya. Itu perlu ada titik temu ya, perlu adanya sebuah regulasi yang bisa menjembatani dan bisa menjadi solusi buat kita semua sehingga jamaah haji yang mengantri itu bisa tereduksi, orang-orang yang berharap ingin bisa berangkat bisa mendapat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan meninjau lokasi longsor tambang kapur di Gunung Kuda, Cirebon. Kapolda menyatakan telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab longsornya tambang. Dalam kunjungannya ke lokasi longsor, Kapolda menyatakan telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab longsor. Menurutnya ada dugaan cara penambangan yang salah dan tidak sesuai prosedur. Kapolda juga menyatakan menaikkan kasus ini ke penyidikan dan ada kemungkinan penetapan tersangka. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga telah mencabut izin usaha pertambangan ke perusahaan terkait di Gunung Kuda, Cirebon. Dan selanjutnya Bapak Gubernur itu tadi malam juga bergerak cepat ya mengevaluasi masalah perizinan. Beliau sudah memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan IUP dari 3 pemegang IUP yang beroperasi di daerah Cipanas ini. Berkaitan dengan itu, tentunya saya sebagai penegak hukum akan melakukan penegakan hukum. Dari kemarin sudah beberapa saksi, itu kita ambil keterangannya semuanya. Kita ingin mengetahui penyebab daripada peristiwa ini. Apakah ini ada unsur kelalaian dan sebagainya. Karena yang dapat kita dapat informasi bahwa cara atau mekanisme penambangannya ini yang diduga salah. Mengesampingkan keselamatan pekerja. Ini yang kita dalami. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru terkait longsor tambang kapur di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Nata Arman di lokasi kejadian. Selamat siang Nata, apakah korban hilang sudah ditemukan?
Halo, Nata Arman. Baik, sayang sekali pemirsa, kami mengalami gangguan komunikasi dengan rekan Nata Arman yang ada di lokasi kejadian di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Nata Arman. Halo, Nata Arman. Apakah hingga kini petugas sudah menemukan korban hilang? Dapat kami sampaikan Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan korban hilang sendiri sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian karena berdasarkan data yang kami peroleh pada pagi sekitar pukul 8 tadi ada 8 orang yang diduga masih terkubur di dalam longsoran, namun tadi sekitar pukul 11 ketika Kapolda Jawa Barat tiba dan juga mengatakan bahwa terdapat 11 orang yang diduga hilang dan belum kembali ke rumah, sehingga inilah yang menjadi fokus pencarian dari pihak terkait, stakeholder terkait, baik itu TNI Polri, kemudian dari Basarnas, dari BNPB, segala macam, ini terus berupaya untuk melakukan pencarian dengan menggunakan berbagai alat seperti alat berat, kemudian juga anjing pelacak, dan juga lain-lain. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk struktur dari tanah sendiri dan juga dari pertambangan ini sempat menjadi sorotan karena ada dugaan kesalahan dari SOP pertambangan sehingga untuk tambang lokasi tempat saya melaporkan ini tentunya pada kemarin tanggal 30 Mei 2025 dicabut oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dan tentunya akan dilakukan juga penyelidikan lebih lanjut terkait dengan pengelola tambang karena ini diduga ada kelalaian sehingga menyebabkan dari ada 14 orang meninggal dunia yang kemarin sudah berhasil ditemukan, dievakuasi dan juga sudah diproses untuk dikembalikan kepada pihak keluarga. Dan sampai saat ini juga petugas masih berjibaku untuk menurunkan puing-puing dan juga batu-batuan kapur karena mengingat untuk longsor sendiri yang terjadi pada kemarin sekitar pukul 10 pagi ini terjadi di persis tempat saya berdiri, belakang saya ini yang sedang dilakukan pengerukan, dan ini tidak ada jeda karena posisi dari tebing sendiri ini seperti ini garis vertikal 90 derajat dan ketika ada longsoran jatuh sehingga langsung terjun ke bawah sehingga dari para petugas ataupun para pekerja yang sedang melakukan aktivitas ini tidak sempat untuk menyelamatkan diri sehingga sangat disayangkan 14 orang kemarin yang berhasil ditemukan meninggal dunia dan 11 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Dan tentunya kami pun akan terus mengupdate informasi yang akan datang karena ada informasi juga bahwa pada hari ini selepas zuhur akan ada Gubernur Jawa Barat yang akan melakukan tinjauan dan juga informasi juga bahwa Menteri SDM Bahlil Lahadalia pun akan mengunjungi lokasi antara hari ini atau pada hari Selasa. Namun kami pun akan terus menunggu dan mengupdate informasi terkait dengan proses dari pencarian evakuasi korban tambang di hari kedua ini. Sementara Syafa. Baik, terima kasih Nata Arman langsung dari Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan. Pemirsa, polisi ungkap fakta baru kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Polisi menangkap 3 terduga pelaku yang mengganti plat mobil tersebut. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Avandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil tersangka, Cristiano Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM, ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat nopol mobil tersangka. Dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Itu orang itu datang lagi ke situ, kemudian mengganti plat nomor. Ya, di CCTV ada. Mengganti plat nomor, yang plat nomor F diganti plat nomor B. Yang plat nomor B ini sesuai dengan STNK.
Sebelumnya beredar di media sosial, mobil mewah milik tersangka Cristiano Tarigan berbeda plat nomor. Usai menabrak korban Argo Eriko. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pengeroyokan terhadap sesama pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi. Aksi pengeroyokan ini viral di media sosial di mana melibatkan puluhan pelajar terhadap 2 orang dari sekolah berbeda. Aksi pengeroyokan terhadap sesama pelajar kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga melibatkan puluhan pelajar dari salah satu sekolah madrasah negeri di Makassar terhadap pelajar di salah satu SMU negeri Makassar. Dalam rekaman CCTV dan rekaman video amatir warga yang sempat viral di media sosial, tampak puluhan siswa berkonvoi menggunakan sepeda motor di Jalan Tidung 10, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan, diduga hendak melakukan penyerangan. Tak lama kemudian, puluhan siswa ini melakukan aksi pengeroyokan terhadap 2 orang pelajar dari SMU berbeda saat tengah nongkrong di pinggir jalan, yang mengakibatkan 2 orang pelajar ini mengalami luka lebam di wajah akibat puluhan bertubi-tubi dari lawannya. Akibat kejadian ini, salah satu pelajar berinisial LS 16 tahun melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Rapocini untuk ditindaklanjuti. Untuk sementara korban mengalami luka di pelipis sebelah kiri dan lecet di sebelah kanan. Rencananya pada hari Senin, pihak kepolisian akan mempertemukan dan memediasi kedua belah pihak bersama pihak orang tua yang terlibat untuk mengambil langkah selanjutnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jalan rusak dan sulitnya akses fasilitas kesehatan, warga Pandeglang, Banten menggotong ibu hamil yang hendak melahirkan menggunakan tandu. Mereka menyusuri aliran sungai dan jalan terjal bebatuan selama berjam-jam menuju puskesmas. Sejumlah warga menggotong ibu hamil yang hendak melahirkan menggunakan tandu menuju puskesmas di Desa Lewi Balang, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka menyusuri aliran sungai menggunakan perahu sepanjang 7 km atau 2 jam perjalanan. Naik perahu dipilih lantaran kondisi jalan darat yang rusak parah. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menumpang mobil menuju puskesmas. Kesulitan belum usai karena mereka masih harus melewati jalan terjal bebatuan. Warga mengaku meskipun daerah mereka terbilang tak terlalu jauh dari Jakarta, namun sudah puluhan tahun jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Ada pembangunan ya? Belum ada pembangunan. Itu rusaknya rusak parah nggak Pak? Parah. Memang sering Pak, kalau misalkan ada yang hamil atau mau melahirkan ditandu itu? Iya. Menggunakan perahu juga? Menggunakan perahu 2 kilo. Wakil Bupati Pandeglang meminta maaf atas peristiwa ini. Ia mengaku anggaran di daerahnya terbatas akibat kebijakan efisiensi sehingga belum mampu memperbaiki jalan. Pertama, kami pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, apalagi yang baru terjadi ibu hamil yang pakai perahu karena jalan rusak. Karena sampai dengan hari ini kami belum bisa membangun kaitan dengan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Jadi kami mohon maaf, tapi insya Allah kami akan tetap. Usai berjam-jam menempuh jalur ekstrim, akhirnya sang ibu bisa melahirkan anak pertamanya dengan sehat dan selamat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.